Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan belum bosan ya teman-teman mengenai rumors yang memang sudah pada waktunya gitu ya. Dan ya beberapa hari lagi akan diumumkan atau jangan-jangan di tanggal 20 besok teman-teman pengumuman pemain pertama Persib Bandung untuk putaran kedua, pemain baru tentu saja gitu ya. Nah, kenapa ada apa dengan tanggal 20 atau ada cocok logi apa di tanggal 20? Mari kita simak. Dan ini memang ada keyakinan sepertinya Persib Bandung ya ada dua kemungkinan teman-teman mendaratkan pemain yang dirumorskan saat ini, yaitu Layvin Kurzawa gitu ya. Layvin atau bacanya gimana? Layvin aja ya. Layvin Kurzawa ini didatangkan Persib Bandung jika memang betul-betul serius ke Persib, apakah untuk meningkatkan market value atau hanya menambah kekuatan yang memang diperlukan Bojan Hodak. Nah, ini langsung dari sumbernya teman-teman A1 gitu ya, dari Kang Adit sendiri atau yang mewakili manajemen Persib Bandung. Yang pertama langsung tidak membantah. Nah, ini ada apa nilai plusnya teman-teman. Kang Adit biasanya mah wah enggak, siapa tahu yang datang ini yang digosipkan Kurzawa yang datang ini mungkin gitu ya. Nah, ini tidak teman-teman. Jadi Kang Adit tidak membantah apapun. Kang Adit juga menjawab dengan tenang, dengan santai, bahkan melontarkan pujian terhadap ya Kurzawa gitu ya. Jadi Layvin Kurzawa ini dipuji oleh Kang Aditya yang dibilang bahwa ya mungkin saat ini Persib Bandung setelah ditinggalkan Bule gitu ya atau Rezaldi Hehanussa otomatis tidak mempunyai back kiri yang murni katanya. Nah, jadi di situ kan Boyan Hodak biasanya menempatkan Eli, Dewangga atau Barba itu bukan pada posisinya karena itu ya sebagian dari strategi. Makanya beberapa pemain harus bisa menjadi versatil gitu ya. Jadi bisa di beberapa posisi. Nah, sebetulnya back kiri yang murni itu nggak ada di Persib Bandung saat ini. Makanya bisa jadi katanya menurut Kang Adit ini ya untuk untuk Layvin ini masuk katanya ya. Layvin ini masuk ya untuk menggantikan di posisi back kiri sehingga nanti Eliano bisa gantian atau mungkin Eliano bisa ditempatkan di posisi lain dengan skema permainan yang lain juga dari Boyan Hodak. Jadi Layvin sendiri jika memang datang ke Persib Bandung ya menurut Kang Adit ya ini bagus katanya pemain juga, dia juga bisa ditempatkan sebagai bek kiri, katanya bisa juga menjadi gelandang, bisa juga menjadi sayap kiri katanya. Jadi banyak posisi dia juga termasuk pemain yang versatil juga. Jadi jika ya memang Layvin masuk katanya ke Persib Bandung ya justru menambah kekuatan Persib sendiri gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi ini info A1 yang memang ya tidak dibantah gitu ya. Untuk beberapa pemain kan sebetulnya Kang Aditya ini tidak merespon gitu ya, baik ini baik itu. Tapi menurut Kang Adit saat ini kalau untuk Layvin Kurzawa ini agak spesial lah gitu ya. Jadi ada tanda-tanda ini mah rada 50% mah aya teman-teman piriteun gitu ya. Piriteun untuk Layvin ini ada datang ke Persib teman-teman gitu ya. Untuk dari dari statistik sudah kita kasih tadi siang. Dari segi usia ini sudah matang banget, bahkan ya kan sesuai dengan benang biru dari Boyan Hodak, dia ingin pemain yang matang, pemain yang siap langsung bermain, tidak banyak untuk beradaptasi lagi. Sedangkan Layvin ini ya memang di usia sangat matang, 33 tahun. Dia juga sudah mencicipi liga-liga keras di Eropa gitu ya, menghadapi beberapa pemain dunia juga gitu ya. Jadi memang sudah tahu karakter bagaimana tangguhnya pemain-pemain dunia itu. Nah, juga untuk Layvin sendiri di sini punya keunggulan bahwa dia punya kompatriotnya yaitu Jung gitu ya, Andrew Jung di Persib Bandung, sehingga bisa membantu lebih cepat adaptasinya gitu ya. Nah, untuk
Levin sendiri bisa jadi kalau memang datang ke Persib Bandung ya kita hanya wanti-wanti saja, itu cederanya memang agak sedikit mengerikan gitu ya, karena setiap musim pasti cedera gitu ya dari statistiknya. Nah ini apakah memang difikirkan atau memang hanya sekedar rumor sekali lagi gitu ya, karena untuk saat ini mengenai Levin ini itu tidak dibantah oleh Kang Adit mengenai rumorsnya. Jadi apakah menjadi pemain pertama yang dikenalkan sebagai pemain Persib Bandung yang baru tentu saja di putaran kedua atau bagaimana teman-teman, karena beberapa musim ke belakang ketika ditangani Boyan Hodak, Persib Bandung selalu mendatangkan 2 pemain di putaran kedua karena fungsinya ya untuk menambal bukan untuk menggantikan gitu ya. Tapi ya ini juga kita mesti ingat teman-teman, kita masih punya 1 slot asing yang ditinggalkan William Marsilio. Jadi ya apakah akan diisi oleh Levin atau Levin gitu ya, oleh Levin, atau memang Levin punya slot sendiri yang akan menggantikan Barba atau bagaimana? Karena kan ya kita lihat gerak-gerik Barba sepertinya ya memang pengen secepatnya gitu ya meninggalkan Persib Bandung, karena ya dia juga mengatakan secara tegas gitu ya bahwa dia nggak tahu mau bermain di klub mana, yang penting dia mau pulang dulu saat ini. Makanya ya ini juga indikasi dia ogah-ogahan, males-malesan sudah berlatih di Persib Bandung gitu ya teman-teman, karena menghargai dibilang menghargai udah tidak menghargai kontrak sebetulnya. Kalau Barba kan tidak profesional gitu ya. Ya Boyan juga saya tahu sudah pasti lihatlah ketidakseriusan Barba di latihan. Jadi ya apakah Levin ini akan menggantikan Barba atau mengisi slot daripada yang ditinggalkan William Marsilio, sehingga ya genap 11 pemain asing yang dimiliki Persib Bandung, sehingga tidak ada pemain asing Persib Bandung lagi yang harus pergi gitu ya teman-teman. Jadi hanya penambahan 1 pemain asing dan 1 lagi kemungkinan pemain lokal bisa jadi gitu teman-teman. Jadi ya sama dengan beberapa musim ke belakang, Boyan Hodak selalu mendatangkan 2 pemain di bursa transfer putaran kedua untuk menghadapi ya putaran kedua gitu. Jadi ya kita tinggal menunggu waktu saja. Nah ini yang menarik teman-teman, bagian menariknya adalah besok tanggal 20 ya. Nah ini juga kalau Levin ini biasanya lebih banyak menggunakan nomor punggung 20 ketika di PSG. Jadi ketika dia bermain di PSG walaupun beberapa kali ganti nomor, tapi lebih banyaknya menggunakan nomor 20. Dan ketika pindah ke Liga Portugal juga dia menggunakan nomor 3 sebetulnya, karena mungkin nomor 20 sudah diisi orang. Ketika dia bermain di Fulham juga nomor 20 mungkin sudah diisi orang, jadi dia menggunakan nomor punggung 3. Jadi kalau tidak nomor 3, nomor 20 paling banyak digunakan oleh Levin ini teman-teman gitu ya. Jadi apakah memang tanggal 20 besok akan diperkenalkan, menjadi misteri juga nih yang memang harus kita tunggu sama-sama. Dan di Persib pun baik nomor 3 ataupun nomor 20 itu masih kosong nih nomor punggungnya teman-teman. Apakah itu memang menjadi salah satu bujuk rayu manajemen Persib Bandung ke Levin, mungkin nih kosong ya nomor 3 jeung nomor 20, kalau mau kita bisa kasih langsung. Nah mungkin bisa jadi di klausul kontraknya gitu ya. Kalau jadi teman-teman maunya sih ya kita serahkan sajalah ke manajemen Persib Bandung. Kalau memang itu bagus, itu memang sudah disetujui oleh semua elemen, ya mangga saja gitu ya. Kalau harga mah nggak masalah. Kalaupun harga di angka 13M market value dia, ya itu bisa menjadi pemain asing termahal di Persib Bandung dan menjadi salah satu pemain asing termahal di Liga 1 teman-teman gitu ya. Kalau di Persib Bandung paling mahal, karena pemain asing paling mahal itu Barba di angka 8M market value-nya. Kalau memang Levin jadi ya dia di angka 13M gitu ya. Jadi pemain termahal, pemain asing termahal di Persib Bandung dan salah satu yang ada di Liga 1 teman-teman. Itu mudah-mudahan ya ini semakin mendekati deadline gitu ya menghadapi PSBS Biak. Ini juga menjadi satu ya satu
penentuan juga lah, kalau semakin lama ya semakin lama juga adaptasinya. Dan memang ya tanggal-tanggal kritis lah sebelum tanggal 30 ini atau sebelum akhir bulan ya memang sudah harus berkumpul semua ya pemain Persib Bandung, baik yang lama ataupun yang baru, teman-teman. Itu mungkin dari sedikit intermezzo, selebihnya kita bacakan pertanyaan yang masih berkenaan dengan video tadi siang atau video kemarin gitu ya. Jadi kita ngambil pertanyaan dan sapaannya dari 2 atau 3 video sebelumnya, teman-teman. Jadi biar teman-teman juga apa ya, adil lah gitu ya. Baik, yang pertama Kang, eta latihan kerame loba nu manjat ka beusi, naha cenah teu meunang ditonton mun Persib keur latihan. Nah, emang ada? Saya belum lihat untuk video ada yang apa ini teh, ada yang manjat. Yang kalau yang noong saya tahu gitu ya, barudak leutik gitu noong di bawah, tapi kan sekarang udah ditambahin jadi udah nggak bisa noong gitu ya. Tapi nggak tahu kalau manjat ini bahaya juga sebetulnya ya. Manjat apakah memang nggak mau nonton atau nggak boleh ditonton mungkin gitu ya. Jadi gini teman-teman, yang kita tahu bahwa latihan Persib itu ada beberapa sesi gitu ya, ada yang memang terbuka, ada yang tertutup. Kalaupun terbuka, ini juga tidak bisa sepanjang full diliput gitu ya, ada beberapa waktu khusus, apalagi yang sesi tertutup. Sesi tertutup apalagi hanya 15 menit awal atau pada saat latihan berakhir gitu, itu boleh mewawancara pelatih, pemain, dan juga ya ada liputan gitu ya. Namun kalau untuk tidak boleh ditonton, ada beberapa alasan juga. Mungkin biar pemain-pemain Persib ini lebih fokus gitu ya, walaupun sebetulnya boleh-boleh aja, tapi ya dijaga aja lah oleh Panpel gitu ya, atau oleh manajemen, biar pemain Persib fokus latihannya, atau memang biar tidak banyak skema yang bocor keluar. Kan kalau di syuting gitu ya atau di film mah itu biasanya suka ada aja gitu ya di media sosial. Nah, itu bisa menjadi bahan santapan empuk nih oleh oleh tim analis dari tim lain gitu, teman-teman, karena kan tim Persib mah selalu dicari gitu ya titik lemahnya, jadi ya mungkin itu yang dijaga gitu ya. Lalu yang selanjutnya, Kurzawa presentasinya sabraha Kang Ron? Aduh, berapa ya dengan nggak bisa ini juga ya. Tapi kalau melihat gerak-gerik dari Kang Aditya menjawab pertanyaan, saya pikir bisa di angka 70-an gitu ya, karena ya dia menyambungkan dengan kebutuhan Bojan Hodak katanya. Jadi Bojan Hodak menurut Kang Aditya mungkin memerlukan sosok back kiri murni, karena Rezal dilepas, katanya di situ juga hanya ada Dewangga, Barba, dan juga Eliano. Kalau memang Levin Kurzawa ini masuk, ya bisa regep lah gitu ya di lini belakang, sehingga Eliano bisa bermain di posisi yang lebih baru lagi. Jadi skema di putaran kedua mungkin akan ada sedikit perubahan gitu ya, teman-teman. Jadi ya persentasenya kalau dari kami di angka 70% dulu, teman-teman itu. Lalu selanjutnya, Ari Ririwit buat apa Kang? Ya itu kalau untuk riwayat cederanya memang cukup mengerikan, karena setiap musim, setiap main pasti ya di setiap klub itu pasti cedera gitu ya. Ya kita juga lah bisa melihat beberapa contoh ke belakang dari Melson Lima, lalu Castaner gitu ya, yang dibawa oleh Bojan Hodak, yang mana mempunyai riwayat cedera, atau Castaner yang jelas-jelas matanya katanya memang agak sedikit rabun gitu ya, atau ya benar atau enggaknya itu mah mungkin ditutupi ya, mangga gitu ya. Tapi yang jelas ya kita nggak tahu lah, kalau masalah itu mah sudah diperhitungkan mungkin ya secara matang-matang oleh manajemen dan juga oleh tim pelatih, teman-teman. Lalu selanjutnya, yang doyan rekrut pemain gratis itu Boyan Hodak atau manajemen Persib Kang? Wah, ini agak berat pertanyaannya. Berat tapi bagus sih ya. Nggak tahu saya boleh jawab atau enggak nih. Ya intinya mah ada komunikasi dari kedua pihak gitu ya, dari manajemen sudah oke, dari harga, dari ini, dari itu, apalagi yang gratis gitu ya, pasti mau aja. Nah, Boyan Hodak mungkin
apa memadukan idenya dengan skill ini pemain oke, punya ini oke, ini oke, tinggi badan oke, dan lain sebagainya oke, ya digabungin klub dibeli gitu ya. Tapi saya nggak bisa ngomong banyak teman-teman kalau masalah ini, tapi yang jelas manajemen punya perhitungan sendiri. Kalaupun Boyan minta pemain mahal, kalau itu sesuai budget atau sesuai yang apa ya, ina-inunya, ya itu mungkin oke aja. Tapi ini masih nggak bisa bicara banyak teman-teman gitu ya. Intinya mah di support aja pemain nanti siapapun yang datang. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Ada dari bobotoh di Leuweung Datar, Bojong Helang, Saguling, Kabupaten Bandung Barat. Lalu juga ada Kang Rahadian. Lalu juga ada bobotoh di Banjarsari, bobotoh Kudus, bobotoh Derwati. Lalu ada Viking Majenang Cilacap. Ada juga Pak Rahmat dari Cengkareng. Lalu ada Kang Jainal di Majalengka Jatiwangi. Ada juga bobotoh di Pasir Impun, bobotoh Ciliang Sumedang, bobotoh Kuningan Timur, bobotoh Korea Selatan, Kang Ujang. Lalu ada Kang Nanang Tiger Boy, Tasik Manonjaya. Lalu apalagi nih teh, waduh banyak nih. Oke, nggak apa-apa. Dari bobotoh di Sukasari Cikijing Majalengka, ada juga bobotoh Tanjung Wangi Cihamplas Cililin. Ada dari bobotoh di Bogor Sentul, bobotoh Sindangkerta, bobotoh Sangkan Hurip Katapang. Ada juga bobotoh di Tanjung Siang Subang. Lalu juga bobotoh di Cirebon Kang Udin. Lalu ada bobotoh di Wangkelang Cikijing. Ada juga di Jampang Kulon Sukabumi. Ada juga yang nitip salam buat bobotoh di Pasir Tarasi Cipongkor dari Kang Rian, bobotoh Jatinangor. Lalu juga dari Rangkas Bitung, ada juga dari Bojonegoro, dari Galunggung, dari Viking Lampung Tengah, dari Ranca Ekek Kencana, dari Pakenjang Garut, lalu dari Unisma Bekasi, ada dari ND Flores NTT, ada juga Kang Doni Cipatik, ada juga bobotoh di Jambi, lalu Mang Uki Iming di Cirebon, ada juga Bonjopi Pasir Impun, ada juga Kang Aceng di Depok, ada bobotoh Ciwaru Kuningan, dan terakhir Kang Tatan Otoy di Bojong Soang. Hatur nuhun, itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.